Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah kontemporer dunia, yaitu mengenai runtuhnya Cekoslowakia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengevaluasi sejarah kontemporer dunia tentang runtuhnya Cekoslowakia, dan yang kedua yaitu merekonstruksi sejarah kontemporer dunia tentang runtuhnya Cekoslowakia. Peta konsepnya yang akan kita pelajari adalah awal terbentuknya Cekoslowakia, kemudian proses runtuhnya Cekoslowakia, dan dampak dari runtuhnya Cekoslowakia. Pendahuluannya, yang pertama adalah Cekoslowakia ini merupakan negara yang terletak di Eropa Tengah. Ini terbentuk sejak tahun 1960 sampai tahun 1989, yaitu berawal dari runtuhnya kekuasaan dari Austria-Hongaria pada tahun 1918, yaitu pada akhir Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I ini kan berlangsung dari 1914 sampai 1918. Nah, kemudian negara Cekoslowakia ini sebagai bagian juga dari perjanjian Saint-Germain, yaitu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 10 September 1919 oleh negara-negara pemenang dari Perang Dunia I dengan Republik Jerman Austria. Sejarah bangsa Cekoslowakia ini sudah ada sejak abad ke-4 sebelum Masehi, yaitu dengan banyaknya pendatang dari suku Bohemian. Dalam bahasa Latin ini disebutnya bangsa Bohemia, dan ke dalam bahasa Jerman disebut dengan Bohmen. Nah, Cekoslowakia ini merdeka pada tanggal 28 Oktober 1918 dengan beribu kota di Praha dengan penduduknya yaitu sekitar 50% ini dari bangsa Ceko, 5% bangsa Slovakia, sisanya penduduk Jerman, Hongaria, dan Polandia. Jadi kalau kita lihat dari struktur dari rakyat Cekoslowakia ini 50%-nya adalah bangsa Ceko. Nah, setelah Perang Dunia I ini, Cekoslowakia ini merupakan tempat memproduksi senjata dan juga gudang senjata. Pada Perang Dunia Kedua ini, Cekoslowakia jatuh di tangan Jerman. Bersama dengan negara Polandia ini juga dijadikan sebagai negara boneka untuk menyimpan persenjataan untuk mengalahkan Uni Soviet. Nah, kalau kita lihat dalam Perang Dunia I, Jerman ini juga menguasai Polandia. Dan serangan yang dilakukan oleh Jerman pertama adalah ke Polandia. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia ini kemudian menjadi negara di bawah pengaruh Uni Soviet. Inilah yang kemudian Ceko kemudian berhaluan sosialis komunis. Nah, bagaimana awal terbentuknya Cekoslowakia? Nah, negara Cekoslowakia ini merupakan penggabungan antara dua negara, yaitu negara Ceko dan Slovakia. Nah, Ceko ini berada di bagian wilayah timur, sedangkan Slovakia ini berada di bagian barat. Nah, secara geografis, Cekoslowakia ini berbatas langsung dengan negara-negara lain seperti misalnya ada Jerman Barat, Jerman Timur, kemudian ada negara Polandia, kemudian Uni Soviet, ada juga negara Hongaria serta Austria. Nah, pada bulan Februari 1948 ini, negara Cekoslowakia ini kemudian berubah menjadi negara komunis, yaitu setelah kemenangan dari Partai Komunis Ceko yang didukung oleh Uni Soviet. Nah, kemenangan Partai Komunis tersebut dipengaruhi oleh milisi komunis, ya, kemudian adanya demonstrasi hingga penyerbuan gedung pemerintahan dan juga perpindahan rakyat Jerman ke Cekoslowakia. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana runtuhnya Jerman Timur. Ini adanya perpindahan dari rakyat Jerman juga
ya ada yang ke Cekoslowakia. Nah, perubahan-perubahan apa yang dilakukan setelah berkuasa? Pemerintahan komunis Cekoslowakia ini mendirikan institusi ya untuk menjaga gereja-gereja Katolik, kemudian penangkapan massal para pemuka agama yang terbukti tidak mau bekerja sama dengan rezim komunis, dan juga adanya pemutusan hubungan antara negara Vatikan dan juga komunitas Katolik Cekoslowakia. Pada masa awal kekuasaan komunis ini, Cekoslowakia menjadi salah satu negara maju di Eropa, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran karena adanya sistem ekonomi terpusat. Sejak tahun 1960-an, Cekoslowakia kemudian dilanda krisis, yaitu krisis kelangkaan bahan bakar, kemudian juga produksi pabriknya berkualitas rendah dan angka produksi sektor pertaniannya juga rendah. Sebelum Perang Dunia I ya, sebelum Perang Dunia II. Kemudian adanya tuntutan di lingkungan pemerintahan untuk melakukan reformasi. Pada tahun 1968, ya, tokoh Alexander Dubček yang berhaluan pro-reformasi ini kemudian terpilih menjadi sekretaris umum atau jabatan tertinggi, ya, sekretaris tertinggi di Partai Komunis sejak 5 Januari 1968 sampai 17 April 1969. Nah, perubahan-perubahan yang ia lakukan ya seperti dilakukannya atau dilonggarkannya sensor terhadap kebebasan pers atau media. Dia juga memimpin para buruh untuk menentang dasar birokrasi Stalin. Nah, periode reformasi yang dilakukannya ini dikenal dengan istilah musim semi Praha atau Prague Spring ya. Tindakan Alexander Dubček ini kemudian ditentang dan dikecam ya oleh golongan tua dari Partai Komunis ya, sehingga Uni Soviet terpaksa turut campur dan memasuki Cekoslowakia secara paksa pada 20 Agustus 1968. Berikut ini adalah demonstrasi yang dilakukan, kemudian masuknya tank-tank milik Uni Soviet ke ibu kota dari Cekoslowakia di Praha. Nah, Uni Soviet ini menganggap rakyat Cekoslowakia yang semakin kritis ini membahayakan keutuhan Blok Timur. Uni Soviet ya sebagai komandannya dan juga Pakta Warsawa ini melakukan invasi ke Cekoslowakia dan menempatkan pasukannya. Nah, ini tentu saja menempatkan posisi dari Alexander Dubček ini semakin terjepit karena adanya keberadaan pasukan Uni Soviet ya, dan juga adanya penentang reformasi di dalam keanggotaan partai. Pada tahun 1969 akhirnya Alexander Dubček ini terpaksa turun dari jabatan dan digantikan oleh Gustav Husak yang kembali melakukan kebijakan sensor ketat atas media. Dubček kemudian dipecat dan dipindahkan menjadi pengurus sebuah pabrik sepatu kecil di negara itu dengan maksud untuk menghina Dubček. Nah, bagaimana dengan proses runtuhnya negara Cekoslowakia? Sistem administrasi Cekoslowakia ini menggunakan sistem federal yang terdiri dari dua negara bagian utama, yaitu Republik Sosialis Ceko dan juga Republik Sosialis Slowakia. Nah, setelah puluhan tahun, Cekoslowakia ini di bawah pengaruh rezim komunis pada akhirnya kemudian runtuh pada tahun 1989. Hal ini disebabkan karena jatuhnya negara-negara komunis di Eropa Timur akibat adanya perubahan kebijakan luar negeri Uni Soviet ya, Glasnost Perestroika yang dilakukan oleh Gorbachev. Kemudian terjadi aksi demonstrasi dan pemogokan di Cekoslowakia yang menuntut agar pemerintah ini melakukan reformasi politik, sehingga pemerintah kemudian membentuk pemerintah koalisi dan terpilih Václav Havel ini sebagai presiden sementara pada Desember 1989. Tapi pada bulan Juli 1990 ini kemudian dilakukan pemilu yang dilakukan oleh multi partai, tidak lagi satu partai. Ya, kemudian terpilih kembali Václav Havel ini sebagai presiden. Nah, pada masa pemerintahannya sistem ekonomi ini tidak lagi terpusat. Banyak perusahaan swasta yang kemudian bermunculan, kemudian juga adanya kebebasan pers. Nah, periode peralihan dari rezim komunis ke arah yang lebih demokratis ini dikenal sebagai revolusi Bludru atau Velvet Revolution. Berikut ini adalah peristiwa dari Velvet Revolution yang ada
di tahun 1989 di Cekoslowakia pada saat itu. Nah, revolusi Bludru ini terjadi pada tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989. Nah, latar belakang dari adanya revolusi ini adalah adanya pertentangan antara kaum Ceko yang tumbuh atas dasar peradaban Austria-Jerman. Sedangkan dari kaum Slowakia ini tumbuh atas dasar peradaban Magyar Hongaria. Nah, kaum Ceko ini adalah kaum yang orangnya ini bersifat serius, tenang dan juga pekerja keras. Sedangkan kaum Slowakia ini adalah kaum yang sifatnya santai, periang, dan religius. Kaum Ceko beragama Protestan, sedangkan kaum Slowakia ini beragama Katolik. Kaum Ceko ini menganggap bahwa kaum Slowakia ini hanya sebagai beban, ya. Kemudian kaum Slowakia ini menganggap dianaktirikan, ya, karena memang adanya perbedaan dari sifat, ya, sifat dari kaum Ceko dan Slowakia. Nah, pada akhirnya kemudian terjadi proses pemisahan antara Ceko dan Slowakia yang menjadi negara Ceko dan negara Slowakia. Nah, proses ini berlangsung secara damai dan dilakukan juga atas keinginan dari masing-masing kedua pihak. Nah, proses ini disebutnya dissolution atau pemisahan kedua negara. Pada akhirnya kemudian Ceko dan Slowakia ini berpisah. Ya, Ceko menggunakan bendera nasional Cekoslowakia yang sebelumnya sebagai bendera negaranya. Ini adalah bendera negara Ceko. Kemudian dan juga bendera negara Slowakia. Kemudian Slowakia ini menggunakan bendera nasional yang motifnya menyerupai bendera Rusia dengan tambahan adanya lambang negara Slowakia. Berikut ini adalah bendera negara Slowakia. Dampak lainnya dari runtuhnya Cekoslowakia adalah yaitu mengenai pembagian wilayah kekuasaan, kemudian penetapan mata uang, pembagian properti negara, kemudian juga adanya penentuan kewarganegaraan. Sampai saat ini kemudian hubungan kedua negara antara Ceko dan Slowakia ini cukup baik dan juga harmonis. Bahkan masing-masing negara ini kemudian mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sehingga kemudian kedua negara ini diterima menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Ya, demikianlah itu tadi adalah penjelasan mengenai bagaimana runtuhnya Cekoslowakia dari awal terbentuknya, kemudian proses bagaimana terjadinya Cekoslowakia runtuh, kemudian pada akhirnya kemudian dampak dari runtuhnya Cekoslowakia. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.